sampai gue pernah bercandain Deddy Corbuzier kan dia bilang gue pelit cuma modal handphone. Dia bilang gue bilang Dad, kalau lu bisa cari duit dengan modal handphone, lu nggak butuh 4 kamera dan lain-lain. Itulah kenapa gue waktu ngelatih timnas gue larang pemain gue main tarkam. Kenapa? Di tarkam lu cuma diminta untuk menang. Caranya gimana nggak penting. Yang penting trofi, yang penting menang. Lahirlah jokes gue tentang 2 HP itu. Iya. Mereka nggak nangkep maksud gue apa. Hanya yang smart aja nangkep maksud gue apa. Yang bilang, oh ini pemain gue temukan. Oh enggak. Kalau gue bilang enggak. Karena semua orang bisa kebetulan ketemu aja. Yang bikin pemain ini sukses itu ya pemainnya sendiri, bukan kita. Oke, kita hari ini syuting dari Koci Soccer Field. Enggak, karena ada hijau-hijau aja di belakang Coach. Iya kan? Selamat Koci udah launching kemarin tumpengan segala macam. Lu tumpengan tuh serius. Opening sederhana. Ya dengan kawan-kawan terdekat. Iya. Ada Mamat Al-Katiri kemarin, ada Ibnu Jamilo. Ada macam-macam lah kawan-kawan lu tadi. Dan di situ kelihatan tuh range pergaulan lu berbagai macam ini ya. Sektor ideologi dan lain-lain tuh di situ kan. Tapi memang lu dari hati lu mau bikin tumpengan itu dari hati lu atau gimana? Enggak, itu permintaan aja karena standar aja. Gue sih nggak begitu peduli dengan tumpengan. Karena partner gue bilang ya harus tumpengan, ya udahlah. Sampai kasih makan yang datang kan. Iya. Karena main banyak yang datang. Happy banget orang-orang gue lihat kemarin tuh. Ya kemarin ya sukses. Iya. Dan apa sih tujuan lu, emang murni bisnis aja atau memang apa sih soal lapangan ini Coach? Enggak, bukan hanya Kalau bisnis mah gue invest di saham juga bisa. Iya, makanya. Tapi kan ini lebih ke passion, sepak bola, memberikan fasilitas. Dan banyak hobi yang bisa tersalurkan kayak bikin akademi, yayasan. Jadi bukan hanya murni bisnis. Jadi untuk gue sih kebetulan ada tanah, partner gue bilang nama Reddy setuju, buka di situ, nego, ketemu titik terangnya, udah kita bangun. Tapi kedepannya gue maunya punya berapa tempat. Oh gitu. Ya, bukan hanya satu. Lu udah memang ada ekspansi kan, kalau bisnis lu kan selama ini media sebenarnya. Ya. Maksudnya dalam sepak bolanya fokusnya lu ke media kan, Just Talk Media. Ya. Ini pikiran ini muncul lu masuk ke infrastruktur, ini kan 2 bisnis yang berbeda atau gimana sih sebenarnya? Gue kan dulu punya lapangan futsal juga. Pas gue aktif di futsal. Ya. Sekarang futsal kan gue 2013 praktis udah tinggalin lah. Sekarang di sepak bola ya gue pengen merangkul semuanya. Kan ada yang jadi pemain, jadi pelatih, pemilik klub, admin apa. Kalau gue sih cari sisi yang lain. Kan sepak bola itu milik rakyat Indonesia. Bukan 1-2 orang atau 1-2 instansi. Jadi semua orang ya, in this case warga Depok, bisa menikmati itu. Nah, apa yang membedakan bisnis lapangan dan bisnis media menurut lo? Dari proses lu sampai ke titik ini nih. Kalau bisnis media itu kan nggak ada yang intangible kan, nggak ada yang disentuh. Ngomong kalau ini kan realitanya ada. Ini kan bisnis jasa sebenarnya. Sebenarnya nggak jauh. Kalau gue diminta oleh brand posting itu kan juga bisnis jasa. Ini sama aja sebenarnya. Cuman beda field. Beda field. Tapi ya masih di sepak bola. Apa value-nya apa? Beda feel aja kan menurut lu. Tapi berarti kan ada core value-nya yang sama-sama lu kedepankan kan? Iya, karena bisnis bola itu kan luas banget, banyak yang bisa kita bisnisin kan. Gue pilih yang ini. Gue pilih yang lain mungkin pilih bisnis yang lain di sepak bola, tapi gue pilih yang ini. Kayak bilang kan pilih ke bikin jersey atau apa. Ya, itu kan juga bagian dari bisnis sepak bola. Nah kalau gue pilih yang lapangan. Tapi gue udah punya network di luar Jakarta lah. Untuk cari ekspansi. Lahan ekspansi. Nah Coach, ini menarik nih. Gue ngomongin bisnis sepak bola nih, Coach, di awal nih dulu. Nah menurut lu ya,
apakah ini kan juga pertanyaan, apakah kalau kita suka sepak bola hanya menjadi pemain sepak bola pilihannya? Kan itu yang sering kali terjadi. Kalau lu udah nggak mungkin jadi pemain sepak bola, seolah-olah mimpi lu di sepak bola ini udah harus berakhir. Padahal kan kayak lu misalnya kan bukan pemain pro, ya kan? Tapi lu tetap ada di orbit bola terus. Nah ini gue mau tahu ya, kalau lu bisa cerita ke orang-orang bahwa mimpi lu harus tetap terjaga gitu loh. Iya, karena passionnya kan di sepak bola, murni satu sepak bola. Oke. Kuenya ini kan banyak. Gue pilih untuk jadi komentator, influencer. Sekarang dulu gue bisnis futsal, gue dulu jual lapangan futsal by the way. Ya, flooring ya, flooring futsal, dan juga gue punya tempat futsal, tifosi futsal, ada 9 lapangan. Oke. Sekarang gue tinggalkan futsal, gue lebih ke sepak bola, ya gue cari bisnis yang bikin gue happy juga. Jadi bukan sekedar bisnis, bukan sekedar cari uang, tapi yang bikin gue happy. Nah, gue pilih bisnis ini, selain jadi komentator, gue pilih bisnis soccer field ini. Nah, soccer field ini nanti kita bisa kembangkan ke beberapa daerah, dan justru gue nggak mau di kota besar. Kalau bisa janganlah. Kalau bisa jangan di kota besar. Di kota-kota kecil itu harus ada. Karena, iya, karena orang di kota kecil pun pengen banyak yang pengen main bola juga. Tapi kekurangan lapangan lah. Bahkan pemain hebat banyak dari kota-kota kecil. Banyak dari kota kecil, betul. Itulah kenapa. Kalau seandainya dapat peluang buka di Jakarta atau Surabaya, ya kita pertimbangkan. Tapi kalau bisa di kota-kota kecil. Prioritinya di situ ya. Nah, lu kan dulu sebenarnya kalau kita lihat jalan hidup lu ya coach ya. Lu kan pernah mau mencoba jadi pro, lu cerita bahwa lu udah ketuaan umur 12 tahun harusnya lebih cepet gitu ya. Akhirnya lu main fun lah dan lu masuk ke arena edukasi sepak bola, yaitu jadi pelatih di futsal dan lain-lain. Ini kan nggak gampang gitu untuk menjaga asa lu, dan lu bukan orang pengangguran. Maksud gua lu punya pekerjaan yang sangat baik di Belanda dulu. Tapi asa lu soal sepak bola kan terjaga terus. Nah, apa yang membuat asa lu soal sepak bola itu bisa terjaga terus? Passion, hobi. Karena gue cinta sepak bola dan gue merasa gue diselamatkan oleh sepak bola. Hidup gue di Belanda sebagai non kulit putih, nggak bisa bahasa Belanda, bukan anak dari keluarga kaya. Tapi gue bisa cepat survive, beradaptasi karena sepak bola. Karena gue bisa main sepak bola, temen gue jadi banyak. Jadi sepak bola ini benar-benar bukan hanya sekedar bisnis atau apa. Ya membuat hidup gue lebih gampang. Networking. Kan dulu almarhum Aji Masa itu kan sahabat gue. Dia sering kali waktu dia jadi anggota DPR. Dia bilang, yuk kita main golf. Bilang, dia ngajak-ngajak lu main golf. Ngajak gue main golf. Gue bilang, sticknya kan mahal waktu itu. Gue bilang, dia bilang enggak usah dipikirin itu. Pokoknya lu mau ikut, ayo. Gue bilang, gue nggak mau. Karena bolanya terlalu kecil. Satu. Kedua, emang bukan passion gue di situ. Karena orang semua bilang, ya di situ bisa networking, bla bla. Gue sebagai orang futsal, mantan pelatih timnas, gue pernah meeting dengan 2 menpora, dengan Pak Presiden Prabowo, semua berkat futsal. Jadi kalau dibilang networking hanya di golf, itu bullshit. Ya kan, gue ketemu juga salah satu partner gue juga orang kaya. Gue ketemu banyak orang berkat sepak bola dan futsal. Ini kan kembali lagi ke niat lu seperti apa. Itu yang orang gak banyak sadar, bahwa lu ketika tetap stay di sepak bola, walaupun rezeki lu bukan di pemain, mungkin ada rezeki lain karena di situ sepak bola itu adalah traffic puller yang bisa menarik keramaian, yang akhirnya membuat lu ketemu sama banyak orang kan sebenarnya itu. Karena gue fokus kan, dan orang-orang tahu gue kan sebagai komentator bola. Orang penting, orang kaya, orang miskin atau apa, nggak perlu, mereka kenal gue sebagai komentator bola. Di situ gue nilai, dan di situ pun gue banyak akses. Salah satu yang mempertemukan kita kan sepak bola. Iya. Ya kan? Betul. Dari situ kan kita melanjutkan hubungan kita sampai ke KKS, sampai sini, sampai kemana-mana kan. Dan kedepannya aktivitas kita akan lebih banyak, ya kan. Nah itu berkat sepak bola. Itu yang sering orang nggak ngelihat.
Orang sering pikiran jadi pemain bola atau pelatih bola atau punya klub bola. No. Betul. Itu luas, sepak bola itu kuenya sebenarnya luas banget. Iya, itu yang orang nggak lihat ya, Nggak bahwa lihat. seolah-olah lu kalau udah berhenti jadi pemain, mimpi lu ke pro nggak bisa, lu harus berakhir gitu. Iya, padahal enggak. Nggak semua orang punya bakat Enggak yang semua orang. Dan lu harus satu hal yang orang nggak lakukan itu konsistensi dan fokus. Orang sering tanya, gila lu pakai handphone aja, modal gue kan handphone. Bisa sampai 1 juta viewers, bisa apa, modal handphone doang, cost nothing. Sampai gue pernah bercandain Deddy Corbuzier kan. Kan dia bilang gue pelit cuma modal handphone, dia bilang. Gue bilang, Dad, kalau lu bisa cari duit dengan modal handphone, lu nggak butuh 4 kamera dan lain-lain. ngapain? Iya. Ngapain? Iya. Iya betul. Ya, dari situ aja gue bisa mencari. Jadi it's about passion. Karena gue juga fokus. Gue konsisten, 6 tahun di YouTube konsisten every week, siaran di mana-mana. Kenapa di Indonesia menurut lu jalannya nggak banyak, Coach? Maksudnya gini, gua kemarin dengar dari salah satu pelatih di KKS gitu bilang bahwa waktu dia di Eropa, waktu pelatihan course gitu ya, yang ikut kursus pelatih itu umur 18 tahun, 19 tahun. Ya udahlah, gua nggak punya mimpi nggak mungkin main pro karena mungkin skill gua pas-pasan, fisik gua pas-pasan, gua akan memilih jalur gua belajar. Ya. Akhirnya gua akan mengambil peran di yang lain. Kalau di kita kan yang nggak mampu pun dipaksain pakai orang dalam segala macam, itu kan yang udah jadi common knowledge di publik, dan itu yang akhirnya merusak sepak bola gitu. Nah, apa yang membedakan mentalitas mereka yang bisa memberikan ruang untuk, ya kan lu pernah di Belanda gitu ya, untuk menerima kenyataan dibanding kita yang memaksakan kenyataan kita gitu loh. Itu salah satu yang melihat potensi itu tuh Johan Cruyff. Jadi dia pernah berapa puluh tahun yang lalu dia bentuk Johan Cruyff Academy, University. University tersebut dibentuk khusus buat orang yang atlet yang gagal jadi pro. Betul. Di semua bidang. Maka dari itu pas gue dengar soal Garuda Academy, ini idenya Jordi Cruyff. Karena ini dari DNA bapaknya nih ya, gagasan bapaknya ya. Ini kan masih awal. Nanti semoga Garuda Academy ini benar-benar jadi sebuah university. Jadi besar, di bawah PSSI, dikelola dengan benar, bahwa kue di dunia olahraga, nggak harus sepak bola, itu banyak banget. Apalagi sekarang industri olahraga itu kan berkembang pesat. Betul. Mereka menggunakan teknologi, kita memanfaatkan itu dengan berkat bantuan Menpora, Pak Dito, Sport Science. Dan itu kan teknologi itu kan nggak menurun dan nggak statis. Iya, dan nggak ke belakang, tapi maju terus. Growth terus kan. Nah di situ kan ada peluang juga buat kita untuk melihat, memanfaatkan. Tapi sekali lagi, perbedaan kenapa Belanda dengan 16 juta penduduk, mereka bisa punya perusahaan yang keliling dunia. Contoh Philips, contoh Shell, Unilever, Heineken, Susu Cap Bendera, Friese Vlag. Kenapa bisa begitu? Karena mereka fokus dan konsisten. Ini yang kita kurang. Sekaya-kayanya orang Indonesia, berapa perusahaan luar yang dikenal di dunia? 0, 0, nothing. Tapi kita punya Jarum lah, kurang konglomerat apa duitnya? Indofood misalnya. Ya, Indofood paling terkenal di beberapa negara dengan Indominya, ya kan? Tapi yang benar-benar big company nggak ada. Karena mereka menurut fokusnya cuma cari duit. Bukan value ya. Bukan value. Sementara kalau lihat di Amerika lah, ada Google, ada Yahoo, ada Facebook, ada Instagram, Twitter, lahirnya kan dari sana semua. Nah inovasi ini harusnya kita bisa terapkan dengan skala mikro, di sepak bola pun bisa. Tapi ya lu butuh lebih dari itu, bukan sekedar cuman oke, gue mau ikut Coach Justin bikin YouTube pakai kamera, gagal. Nggak banyak, yang sangat sedikit yang berhasil, ya kan?
Ya karena nggak konsisten. Pada saat 6 bulan nggak ada yang nonton, mereka give up. Ya kan? Nah, harusnya kan mereka lihat kenapa gue salahnya di mana. Kok video gue nggak ada yang nonton. Konsultasi, cari masukan, berapa, nggak ada. Jadi memang dunia hari ini nih memaksa lu untuk belajar harusnya ya. Ya. Sebenarnya belajar itu dari dulu, tapi yang gue lihat di sini kurang itu konsistensi dan fokus. Lu kan fokusnya ke politik, baru lu agak switch ke sepak bola. Kan lu di sepak bola kan mulai dari nol kasarnya. Pelan-pelan lu bangun, tapi kan lu fokus. KKS selesai, pulang dari Portugal, harusnya program ini selesai. Selesai, nggak ada tanggung jawab lagi gua. Lu selesai, gue selesai, ya kan? Tapi pakai hati ini ketarik-tarik terus. Ketarik terus kan? Jadi bahayanya pakai hati ini kan? Jadi kita kreatif kan? Kita cari apa yang bisa kita lakukan lagi dengan grup ini kan? Nah kita akhirnya lahirlah itu. Sekolah di sana, belajar bahasa Portugal, akademi dan lain-lainnya. Ya karena kita fokus. Pada saat lu fokus dan lu konsisten, ya banyak yang lu bisa raih dalam hidup ini. Jadi jangan terlalu gampang untuk give up. Walaupun lu belum tentu berbakat. Belum tentu berbakat. Gue ngerasa gue di bakat bola gue nggak bagus sebenarnya gitu ya. Iya kan? Bola itu kan produk. Yang penting kan adalah cara berpikir, pola pikirnya seperti apa. Produk itu kita bisa pelajari. Kayak gue dulu waktu gue datang dari Indonesia tahun 99 ke Indonesia. Ke Indonesia tahun 99 gue kerja di pabrik kertas. Gue ngerti apa soal kertas? Nothing. Oh lu gak ngerti kertas? Gak ngerti, nol, zero. Tapi gue punya capability untuk menjual, sales. Gue sebagai sales manager. Karena di Belanda gue juga sales. Ya tapi bukan kertas. Bukan kertas. Nah produk ini tinggal gue pelajari. Kertas itu apa sih sebenarnya? Kita pelajari produk knowledge. Itu filosofikal banget tuh pertanyaan lu. Kertas ini apa? Ontologi itu. Iya, benar. Kertas ini apa? Apa nilai jual apa yang kita bisa lebih bagus dibanding produk-produk luar, contoh. Iya kan? Nah ini lu kelola lagi dengan pola pikir yang lu sudah pelajari di Belanda, lu pelajari dalam political science dan lain-lainnya, lu terapkan di jualan kertas. Di sepak bola sama, karena kalau gue pantau lu, cara lu berpikir itu organized banget. Detail, very organized. Hanya lu tidak menguasai produknya, belum menguasai produknya. Tapi lu bisa berbicara dengan pelatih, dengan pengurus, dengan apa. Dengan gaya lu, dengan ilmu lu. Yang lu terapkan. Karena sepak bola kalau mau berkembang butuh organisasi. Nah organisasi ini lu miliki. Pengalaman dari background sekolah lu dan lain-lain. Dan politik kan 100% organisasi. Definitely organisasi. Ini lu terapkan di sepak bola. Maka dari itu walaupun lu orang baru di sepak bola, orang tetap dengerin lu. Nah, dan lu konsisten. Nah itu menarik tuh pertanyaan lu tadi tuh. Apa itu kertas? Lu waktu konsisten di sepak bola lu nanya gitu juga nggak? Apa itu sepak bola? Iya. Karena pola pikir sepak bola di Indonesia sama di Belanda beda. Iya. Ini menarik nih ya. Di Belanda umur 10 tahun ke bawah lah, nggak ada lu suruh menang kalah dan lain-lain. Lu diajarin cara passing gimana, lu diajarin bermain dalam tim gimana, lu diajarin menerima kekalahan. Anak-anak umur 10-11 tahun kalah nangis dong, ya kan? Dikasih masukan bahwa kalah itu bagian dari hidup. Nggak bisa kita menang terus. It's about life. Ya. Nah sementara di sini umur berapapun yang penting juara. Yang penting cetak gol banyak. Itulah kenapa gue waktu ngelatih timnas gue larang pemain gue main tarkam. Kenapa? Di tarkam lu cuma diminta untuk menang. Caranya gimana nggak penting. Sementara di usia lu umur 19, 20, 21 lu harus berkembang dari sisi permainan. Iya kan? Nah ini yang kadang kita sering miss. Jadi apa itu sepak bola? Untuk gue. Ya kan philosophical question tadi. Sepak bola itu adalah lu main 11 lawan 11, siapa yang cetak gol lebih banyak, lu akan menang. Sesimpel itu. Tapi seperti kutipan Johan Cruyff, bermain simpel itu susah. Contoh, bagaimana sebuah strategi bisa berjalan kalau lu nggak bisa passing? Artinya lu harus make sure lu bisa passing. Artinya 100 kali passing, bola harus 100 kali sampai. Di situ lo hebat. Baru pelajari tactical. Ya kan?
Nah, kalau di sini yang penting kan cetak gol. Ya. Nah, ini yang gue selalu lakukan, bahkan netizen itu kan banyak udah kecuci otaknya. Setelah bertahun-tahun, 14 tahun sebagai komentator, 6 tahun di YouTube, banyak yang sudah terinspirasi. Banyak orang tulis di IG atau di Twitter gue, berkat coach, gue lebih mengerti sepak bola itu apa. Menikmati proses. Ini kan sama kayak ini, soal kekalahan itu sebenarnya sama kayak setiap orang akan mati. Iya. Cuma cara matinya yang akan beda-beda. Bener. Lu mati sebagai koruptor atau lu mati sebagai pahlawan, Iya, itu kan kalau dua hal yang berbeda. mati dalam keadaan kekar atau dalam keadaan hancur gitu kan, badan lu pasti sakitnya beda gitu kan. Ya, sama kayak orang kaya, siapa yang nggak mau kaya? Ya kan? Kan caranya lu korupsi atau lu bekerja keras atau apa, itu aja, itu kan pilihan lu sendiri. Tapi ya instan itu kan diciptakan di negara ini. Mie instan lah, kopi instan lah, apa semua harus serba instan ya. Termasuk yang penting trofi, yang penting menang. Lahirlah jokes gue tentang 2 HP itu. Mereka nggak nangkep maksud gue apa. Hanya yang smart aja nangkep maksud gue apa. Dijadi bercandaan, gue komporin lagi tuh. Ngerti nggak? Iya, seolah-olah masalah sepak bola ini selesai dengan trofi ini ya. Iya, betul. Itulah gue salutnya sama Amorim. Iya. MU itu bukan klub gue, semua orang tahu gue suka bully MU kan. Tapi Amorim bilang, saya bingung kenapa orang-orang udah berpikir final UEL. Padahal banyak hal yang lebih penting yang harus kita pikirkan, bukan final UEL aja. Dan bahkan kalau kita masuk Champions League dengan squad ini, we have nothing to look di Champions League. Selesai. Ya. Artinya Amorim melihatnya benar-benar jangka panjang, bahwa banyak hal harus diperbaiki, bukan cuma sekedar menang trofi. Kalau lu punya duit pun, dan MU dulu punya duit, tapi kalau lu beli pemain kayak Anthony 100 juta, Euro 60, 2040, yang overpriced semua, ya lu nggak akan kemana-mana juga. Mason Mount 60, kayak gitulah. Jadi ini bukan masalah duit, mana masalah manajemen, masalah filosofi yang mereka nggak punya juga. Ya itu kita bahas di konten sebelumnya. Jadi sepak bola itu sangat luas, tergantung interpretasi masing-masing. Karena gue hidup dalam negara demokrasi di Indonesia, gue punya hak untuk memberikan pendapat Opini, gue. Ya, opini gue. Lu suka nggak suka itu hak lu. Ya, tapi gini coach. Ini menarik nih. Tadi lu bilang soal apa namanya? Lu mau lu masih bisa lihat masa depan lu di sepak bola ada di YouTube gitu misalnya kan, dulu kan bahkan TV lu stop semua kan. Nah, apa yang membuat menurut lu kenapa kita ini semuanya ini nggak bisa melihat masa depan kita di sepak bola? Ini bukan hanya sepak bola tapi hal-hal yang lu cintai yang lu harus berakhir gitu karena situasi gitu. Sebenarnya yang gue lakukan itu semua orang bisa lakukan. Itulah kenapa gue punya untuk member champion dan lu member champion. Gue punya playlist kan. Just Life itu salah satu. Just Life. Gue kan share pengalaman gue. Kesalahan-kesalahan yang pernah gue lakukan, gue share ke mereka. Harusnya memang ada beberapa yang berpikir, oh ya benar juga. Oh ya benar juga. Oh ya benar juga. Nah ini harusnya memicu mereka untuk bisa lebih hebat daripada gue. Karena gue melakukan kesalahan yang mereka tidak lakukan lagi. Karena gue share pengalaman gue. Nah kembali ke individu masing-masing. Apakah mereka sukses? Makanya gue itu agak gimana kalau orang bilang, oh ini pemain gue temukan. Oh enggak. Kalau gue bilang enggak. Karena semua orang bisa kebetulan ketemu aja. Yang bikin pemain ini sukses itu ya pemainnya sendiri, bukan kita. Kan orang banyak ngeklaim gitu. Itu gue paling anti. Pernah nggak lu denger gue, oh ini pemain berkat gue dia sukses? Nggak pernah gue bilang tapi begitu. Kalau lu sarankan dan dia mendengarkan itu dan kemudian menjalankan itu beda cerita. Beda cerita. Tapi sukses atau enggak itu tergantung dia sendiri. Ya kan? Dan di futsal banyak pemain yang di bawah gue sukses. Nah tapi gini, nih karena lu ngomong pemain nih ya. Apa sih mata lu itu gimana sih coach bisa menilai itu? Maksud gue gini, lu itu kan sebenarnya parameter lu lebih banyak subjektifnya sebenarnya. Apa parameter yang nggak countable?
yang kualitatif lebih banyak gitu. Nah, maksud gue gini, dari semua yang lu sebut di KKS gitu ya, yang gue alamin sendiri nih, yang sempat gak masuk gitu misalnya, atau apa namanya jatah kita cuma 6 gitu misalnya awalnya, lu sebut satu orang dan ternyata dia developnya jauh banget gitu. Padahal dia pemain ketujuh nih, cadangan dari yang ada. Karena mata lu menurut gua ya, ngasih kesempatan itu buat dia, akhirnya dia bisa buktikan dan lu tahu bisa memprediksi itu. Apa yang jadi basis lu yang di basis kualitatif ini sebenarnya kan di tengah orang-orang ngomongin data berapa kali shoot on goal, berapa kali apa namanya passing berhasil, berapa kali dia berhasil dribbling segala macam itu kan yang jadi ukuran orang kan itu berapa kali intercept. Tapi lu sering kali gue lihat menggunakan variabel-variabel kualitatif gitu. Yang ternyata gue lihat hasilnya, gue pernah ada, ini gue sharing dikit ya. Perdebatan lu sama Wilan nih soal apa namanya, soal Wilan pakai alat apa namanya tuh alat polar itu alat untuk ngitung rate, apa heart rate gitu. Kan gue udah bilang dari awal, ini pemain gak akan kemana-mana kata lu kan. Ya kan kita baru tahu dari datanya coach. Aku dulu gue nggak pakai data-data begitu. Dulu kita di timnas kan nggak ada data-data gitu kan. Iya makanya. Belum semaju itu kan teknologi. Betul. Ya ini pertanyaan bagus karena gue itu lu kan kasih contoh yang recently. Iya kan yang ini baru-baru yang aja, ya pasti kan? dulu lu lebih sering lagi gitu loh. Dulu itu terutama Arsenal 3-4 tahun di bawah Wenger itu selalu gue kritik sebagai fans Arsenal. Gue bilang ini pemain kayak Welbeck, Iwobi, Aaron Ramsey, banyak lah gue sebut. Itu nggak akan kemana-mana, pemainnya nggak akan kemana-mana. Dan gue dihantam habis. Iya dan orang kan ngantem lu soal itu karena penilaian lu sangat kualitatif menurut gue. Dan at the end of the day terbukti sama kayak Ancelotti, Mourinho dan lain-lain itu semua terbukti. Kalau lu tanya dari mana, gue nggak tahu, itu insting aja. Iya di depan mata gue kejadian bos. Iya kan? Soal ada pemain menurut beberapa orang bagus, menurut coaching nggak akan kemana-mana, dimasukin ternyata udah pakai alat, baru ketahuan pas dikasih alat kan, wah ini lemah ini, ini masalah nih gitu misalnya. Dulu jam futsal pun juga begitu. Nggak pakai alat lo kan? Nggak perlu alat. Gue lihat apa yang gue lihat? Gue nggak ngerti. Pokoknya satu package saja. Dari jalannya, dari attitude-nya, dari cara dia ngelihat, dari auranya, dari semua. Kayak fighting spirit, attitude segala macam itu kan itu kualitatif. Nggak bisa lu anggap. Iya betul. Kan? Itu lihat dari hal kecil kan, inisiatif yang dia ambil itu gue perhatiin semua. Gue itu orang yang sangat detail kan. Dan lo tahu itu. Semua hal kecil yang menurut orang mungkin nggak penting, itu untuk gue penting. Itu gue perhatikan semua sampai terjadi satu package, dari situlah gue nilai. Makanya gue jadi ngerti kenapa banyak netizen ngamuk sama lu karena kalau bilang si ini jelek, si ini nggak akan kemana-mana, si ini nggak, karena di kehidupan real ini nih, ketika kita jalanin KKS ini, gue tuh nggak ngerti cara berpikir lu kadang-kadang gitu. Banyak orang nggak berpikir. Tapi faktanya memang begitu, mau gimana gitu. Ini kan sampai coach kita pakai alat dulu buat ngitung. Oh bener nih hancur kan, gue udah bilang dari awal kan. Sampai bilang kan kita pakai alat coach, baru tahu ya zaman gue dulu zamannya Roro Jonggrang juga nggak ada. Sampai gitu bilangnya sama lu. Pembelian Nunes 17 Nunes nggak kemana-mana nih, gue bilang dihajar sama fans Liverpool. Setelah 2 tahun ya ternyata Coach Justin bener. Nggak akan kemana-mana ini pemain. Kan? Banyak lah Martinelli lah apa yang sering itu ya gue nggak ngerti juga dari mana, gue bisa ngelihat aja kayak gitu. Dan itu dulu dalam futsal gue lakukan, di KKS gue lakukan juga. Benar gitu. Ada yang mencoba membypass kok ini kan. Ternyata salah. Iya kan? Itu kan berarti kan lu udah punya big data di kepala lu berarti kan. Sebenarnya bukan data, lebih intuisi aja. Pengalaman. Pengalaman itu kan jadi big data di kepala lu. Ketika data dimasukin, ini hasilnya ini nih. Ini nih. Gue gak perlu data-data ini tuh dan mesin-mesin apalah. Kepala lu aja, mesin learningnya kepala lu aja. Makin banyak experience masuk, makin solid penilaian lu, gue lihat gitu. Ada satu orang gue pun ragu. Ini apa iya ini dimasukin sama Coach Justin nih, kata gue kan. Ini apa iya? Ternyata growth-nya paling gila sekarang. Ya di bawah-bawah
ya levelan top lah. Untuk masuk timnas gue yakin dia mampu kok kalau dikasih kesempatan minimal untuk bersaing gitu loh. Tapi itu nggak terduga gitu loh. Itu kan itu sebenarnya tanpa kalian tahu itu dari Portugal udah gue saring, dari sini udah gue saring. Tapi kan gue nggak ungkapkan, ya kan? Nanti di Portugal, oh ya ternyata gue bener, oh ya ternyata ini itu udah ada di sini semua. Sampai terjadi pilihan berapa pemain itu, baru gue kasih tahu. Tapi datanya itu udah dari Portugal, udah sebelumnya tuh udah ada di kepala gue semua. Dan gue nggak perlu notisi untuk catat ini, nggak perlu gitu kan. Anjir emang. Emang apa namanya? Gue jadi punya keyakinan data itu memang benar kita butuh, cuma nggak cukup. Gak cukup. Iya kan? Mendukung aja. Iya kan? Data itu emang benar. Ada orang yang mungkin mentalnya oke gitu kan. Ini gue kasih tau di terminologi sepak bola ya. Orang kan, dan lu bisa lihat data, 100 kali passing berapa kali? Let's say 80 kali passing sampai. Artinya 80% akurasi kan. Di data itu sering salah dengan berjalan pertandingan. Karena area di mana lu passing itu bisa under pressure atau tidak. Kalau lu di area aman passing-pasang doang, semua orang makanya lu suka Thomas Partey. Iya. Karena dia selalu mencoba main berani untuk passing, mengambil resiko. Iya. Mungkin berapa kali kepotong, tapi sekali 2 kali sampai itu langsung peluang besar. Nah sementara orang lihat passing-passing, itulah Edu itu dengan bangganya dia bilang di media, saya bekerja sama dengan PT ini karena mereka menghasilkan data yang bagus. Lu lihat pembelian Arsenal kayak ngerti nggak? Itu murni dengan data. Makanya gue bilang emang mereka setolol itu nggak bisa ngelihat bahwa ini pemain katro gitu loh. Faktanya emang begitu, katro. Dan at the end of the day gue juga yang benar. Iya kan? Iya benar. Lu dengan data-data masa lu nggak bisa lihat? Fabio Vieira lah yang gue sebut tusuk gigi. Pemain kayak apa ini bisa dibeli dengan 25-30 juta? Ujungnya katro juga. Nketiah bertahun-tahun gue bilang, masa pemain gini masa lu nggak bisa ngelihat bahwa ini pemain katro? Dan akhirnya dijual juga. Dan masih banyak pemain-pemain yang ujungnya mereka juga yang salah. Akhirnya Koci diserang bukan karena sepak bola, karena body shaming. Enggak loh, dalam sepak bola body itu kan penting. Karena body shaming, bukan karena tenis bolanya lagi. Enggak lah. Body shaming lo dibully waktu itu. Heung-min Son. Iya, Son. Oke, Son. Yang lu bilang apa? Badminton. Iya, badminton. Ya. Orang bilang pemain Asia hebat. Ya mungkin di Asia dia hebat. Tapi klub besar mana yang naksir dia? No. He will end up di Spurs. Dia untuk sampai level itu benar. Benar. Segitu doang. Iya. Nah Spurs sekarang rank 17. Dari 20 tim, 17. Emang Son gak punya kontribusi? Sampai sehancur itu. Kan gitu. Dan memang nggak ada dulu juga gue terutama yang Asian minded ya, kayak Pange gitu, Asian value semua yang dari Asia seolah-olah hebat loh. Ya hebat dari badminton hebat, bukan sepak bola. Tapi enggak, gue mau mengkonfirmasi aja ke orang-orang sebenarnya bahwa judgement lu melihat pemain di TV sama di lapangan itu menurut gua benernya banyak gitu. Iya. Dan kadang-kadang unsurnya sangat subjektif gitu ya. Sangat subjektif. Kan ini kembali ke selera kan. Iya pengalaman. Pengalaman untuk menilai pemain kayak apa. Nah kalau Arsenal sekarang menurut lo yang layak bertahan itu siapa? Layak bertahan dipindahin ke lapis 2. Kan kita bahas MU kemarin kayak gitu. Ya ke lapis 2 ada yang dibuang. Saka tuh tier 1, Odegaard, Rice, Timber di Timber strike, Timber ya. Timber bek kanan. Saliba. Banyak juga dong. That's it. 5 itu? Ya. Yang lain kalau bisa ganti. Harvard gitu enggak menurut lo? Harvard sih gitu-gitu aja. Trossard enggak? Trossard lagi. Enggak.
Mereka ini nggak bisa bawa angkat Arsenal to the next level. 5 ini bisa. 5 ini bisa. Gabriel nggak? Gak. Gimana Not sih? good enough. 5 itu aja menurut lu yang layak dipertahankan sama Ya Arteta. Pak Partey satu Thomas ya. 6 ya. Ya. Makanya beli Subimendi 60 juta ya mungkin dia bagus tapi not for 60 million. Jorginho Udah lewat masanya. udah selesai lah ya. Terus Merino ya pelapis oke lah. Di mana, striker apa gelandang? Gelandang. Kan striker. Sekali-sekali bisa jadi. Ada berapa lebih banyak ke pelapis lah. Trossard, Merino, Havertz itu pelapis semua. Itu levelnya pelapis menurut lu. Iya. Yang harus dibuang? Ya itu yang ada Martinelli itu harusnya Zinchenko. Usugigi, Kiwior, Raya, terus buang semua itu. Ben White. Kok lu bisa lihat pemain kayak Ben White? Rice enggak ya? Rice enggak pertahankan. Itu pertahankan tuh Rice. Ini bapak mertua gue selalu komplain soal Koci yang nggak fair soal melihat Arteta ini gitu coach. Ya kan terbukti 5 tahun lu keluar 800 jutaan dapat runner up doang. Makanya gue selalu bilang Liverpool tahun lalu itu di bawah Arsenal. Belanjanya? Enggak, rankingnya. Ranking 3. Belanjanya Chiesa doang. Chiesa pun setahun cuma main 2-3 kali. Iya. Tapi bisa juara. Apa nggak tampolan buat lu tuh? Dan lu dapat Calafiori sama Merino. Harusnya lu yang juara dong. Buktinya enggak juga. Runner up lagi 3 tahun beruntun runner up dengan 800 juta is too expensive. Iya ya. Iyalah. Itu komparasinya ada di situ sebenarnya ya. Iya. Liverpool lebih efektif kan, ya. Ya. Kan kembali lagi ke peran pelatih. Ini lihat Hansi Flick, Xavi masuk, wow legend, pemain bla bla 2 tahun blok. Hansi Flick masuk mendadak semua jadi hebat. Rafinha hebat, Balde hebat, Ferran Torres hebat. Juara Copa, juara Super Cup, juara Liga, El Clasico 4 kali menang. Hanya pergantian pelatih. Siapa yang datang pemainnya? Olmo, itu pun sebulan nggak bisa didaftarin. Iya karena masalah administrasi Iya. kan. Yang lain pakai La Masia dan lain-lain. Itu kan peran pelatih itu penting. Bukan background lo apa. Xavi kurang hebat apa sebagai pemain. Pelatih different cake. Lamine Yamal jadi. Ya. Tapi Rafinha itu padahal ya tadinya pemain Leeds ya. Leeds, ya. Jelek banget padahal di bawah Hansi Flick, di bawah Xavi. Sekarang bisa kayak begitu, gue ajak shock. Gue juga gak nyangka bisa kayak begitu Rafinya. Ada juga meleset pandangan lu ini. Iya. Gue juga manusia. Jadi ada melesetnya. Gak bener kalau gue selalu bener. Jarang-jarang soalnya kan. Dia mengaku meleset nih agak jarang. Nah balik lagi ke Arteta. Artinya skuadnya Arteta ini hampir semuanya harus dibuang dong coach ini. Arteta itu rajanya mediocre. Jago beli pemain mediocre doang. Cuman dia gak bisa ngangkat pemain mediocre jadi hebat. Dan yang gue lihat dia nggak mau beli pemain bintang. Sementara kalau lihat tim-tim yang juara, semua tim juara di negara manapun punya pemain bintang. Lu sebut satu, Liverpool, ada Salah, Van Dijk. PSG juara, ada Kvaratskhelia, Donnarumma, Dembele. Lihat Munchen yang juara, ada Harry Kane. Oke. Haji Kane. Terus ada Musiala, Kane. Lihat siapa banyak, lagi? Barcelona. Sane. Barcelona, Lamine Yamal, Frenkie de Jong, Pedri. Semua tim yang juara itu punya pemain bintang. Nah Arsenal di bawah Arteta itu nggak mau ambil pemain bintang. Karena dia nggak bisa kontrol dia pengen dianya jadi bintang. Mediocre sekali ya. Emang. Makanya gue soal dari awal musim Arteta udah berkali-kali gue bilang gak akan kemana-mana. Arsenal gak akan kemana-mana di bawah Arteta. Nah oke. Apa judgement lu yang melihat Arsenal gak akan kemana-mana itu dari apanya aja nih? Awal-awal kira-kira gini pertanyaan gue. Lu mulai
kayaknya bego nih Arteta gitu. Lu kapan sadarnya gitu? Ya setelah setengah Setengah tahunan. Apa hal-hal Setahun lah. apa hal-hal yang membuat Ya lu pembelian pemain, penempatan pemain. Hmm. Itu yang gue nggak make sense. Pemain cadangan di City lu beli 40 juta, 50 juta kan gila lu. Tapi kan dulu coach Arsene Wenger beli Thierry Henry juga cadangan dari Juventus coach. Iya. Juga pemain yang nggak berkembang di Juventus. Di bawah Wenger ada pemain bintang, bisa membuat bintang. Arsene Wenger diberi waktu, sekarang udah 5 tahun. Berapa pemain yang dia beli jadi bintang? Nol. Bener-bener nol. Yang gue kritik di Arteta bukan permainan Arteta itu ribet sekali. Sangat sulit dengan area-area dua ini DM. Tapi untuk bisa menjalankan, lu harus punya orang. Pemain bintang itu kan punya nilai tambah. Bedanya pemain bintang dan pemain bagus adalah Arsenal punya berapa pemain bagus tapi nggak bintang. Nah pemain bintang itu bisa mengkonversi seperempat peluang jadi gol. Arsenal nggak punya pemain kayak begitu. Itulah stuck di runner up. Oh gitu, karena Nggak akan faktor kemana-mana. bintang ini tetap penting ya. Faktor pilihan pemain. Kalau bilang iya kan beli Timber bagus, Timber udah terbukti di Ajax, terus Rice itu harga 100 juta, Timber juga nggak murah, 40-an juta. Tapi kalau pemain Inggris ini lebih sering miss-nya lah dia. Dalam hal itu. Ya, Dan itu resiko tinggi kan. resiko tinggi. Karena itu salah pilih biaya beban kos langsung gede kan. Maka dari itu gue nggak ngerti juga kenapa Arteta nggak dipecah-pecah tuh, udah keluar 700-800 juta nggak dapat apa-apa lu. Kecuali lu kalau klub kayak Fulham jadi runner up, itu luar biasa. Kayak Espirito Santo ini kan di ujungnya turun juga. Iya, tapi kan. oke dong. Oke banget. Iya. Appreciate. Iya, Itu kan oke, Tapi kalau Arsenal di runner up kan nggak oke. Iya. Karena ya dana yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada Nuno. Walaupun akhirnya drop juga. Tapi oke dia nyampe ke situ. Iya, dengan squad yang ada oke banget. Setuju.